Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jin yang di WC, jin-jin kafir namanya, alias setan. Apabila kita masuk WC, jangan lupa baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Dia selalu ingin menyesatkan kita, menyakiti kita manusia, bahkan membunuh manusia pun ya mampu ya. Menculik manusia ya. Jadi gangguan yang dilakukan jin terhadap manusia banyak sekali teman-teman ya. Ini buku ada, ini misteri alam jin. Mereka bisa membunuh manusia, mereka bisa menusuk manusia dengan tombak dan semacamnya sehingga berakibat mewabahnya penyakit taun. Mereka bangsa jin ada yang merasuki manusia dan mempengaruhinya, menjadikan manusia kesurupan. Mereka ada yang menyerang manusia dengan penyakit ain, penyakit mata jahat. Mereka ada yang menculik manusia. Mereka begitu bersemangat untuk mengganggu orang muslim saat tidur dan berupaya mendatangkan ketakutan. Mereka bangsa jin begitu bersemangat untuk memutuskan salat seorang muslim. Ada juga yang sering itu dibuat keraguan-raguan dalam salat, dibuat terkentut dalam salat. Setiap berwudu kentut-kentut, balik wuduk lagi, kentut lagi, wuduk lagi. Kadang-kadang dibuatnya was-was, ya, ini kentut atau enggak, bunyi tek gitu kan. Kalau enggak timbul bunyi, enggak timbul bau, tapi bunyi tek gitu, teruskan sholat. Itu bukan kentut, itu gangguan oleh setan kentut teman-teman. Mereka bangsa jin berusaha mencuri dengar atau berita langit untuk memberitahukan kepada para dukun dan tukang ramal. Jin kafir selalu menyertai setiap individu manusia untuk menyuruhnya melakukan setiap kejahatan. Coba kita lihat ini halaman 71. Mereka berusaha mencuri dengar berita langit untuk memberitahukan kepada para dukun dan tukang ramal. Dalilnya telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Hajar berkata, Al-Katabi berkata, berdasarkan apa yang diketahui mereka, berdasarkan apa yang diketahui melalui bukti pengujian, para dukun itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang jahat dan tabiat api. Mereka selalu berlindung kepada jin dalam urusan mereka dan meminta pendapat mereka tentang kejadian-kejadian. Lalu jin-jin itu pun menyampaikan kalimat-kalimat kepada mereka. Kadang-kadang ada orang yang mau berobat ke dukun, belum diceritakan penyakitnya, si dukun sudah tahu karena dibisikkan oleh pengikutnya bangsa jin itu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian Ibnu Hajar juga berkata, Al-Katabi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para paranormal terkadang benar dalam ramalannya karena jin menyampaikan kalimat yang dicuri dengarnya dari para malaikat, lalu ia menambahinya dengan berbagai kebohongan dengan mengkiaskannya kepada apa yang didengarnya itu. Bisa jadi dia benar, tetapi itu jarang, sementara yang lebih dominan atau lebih banyak adalah kebohongannya atau kekeliruannya. Percaya saja dengan ucapannya, tidak terima salat kita teman-teman. Nabi sangat marah, bukan golonganku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berobatlah ke dokter teman-teman. Tapi saran saya, cek dulu penyakitnya, gangguan jin atau tidak. Kata dokter, umpamanya ini harus cuci darah, padahal tidak seharusnya cuci darah teman-teman. Mungkin dengan berbekam saja sudah sehat teman-teman ya. Dengan ruqyah dan bekam saja sudah sehat, tidak harus cuci darah. Jadi saran saya, kalau ada sakit badan, periksalah dengan ruqyah. Ruqyah, belajarlah ruqyah mandiri gitu teman-teman ya. Kalau yakin tidak ada efek pengaruhnya, nggak ada reaksinya, baru pergilah berobat ke dokter. Sebagai muslim, hendaknya dapat meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarganya teman-teman ya. Jadi apabila sakit, periksakan dulu dengan ruqyah.
Kadang-kadang yang datang ke peruqyah selesai berobat dengan dokter tidak sembuh-sembuh baru ke peruqyah. Terbalik teman-teman ya. Atau cari peruqyah yang legal, yang sudah resmi, cari ya di aplikasi Go Ruqyah itu, cari, ada situ ya. Nah, di Play Store ada Go Ruqyah namanya, bisa dicari. Oke teman-teman, kalau saya di daerah Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, jadi itu intinya ya. Yang pertama saya simpulkan dari pertemuan hari ini bahwa bangsa jin itu tidak senang dengan manusia yang calon-calon surga, dengan orang-orang soleh ya. Orang mukmin ini musuhnya, itu makanya diberi penyakit, dibunuh, ditusuk melalui penyakit taun ya, dirasuki sehingga kesurupan, tidak sadarkan diri, pingsan, terkena penyakit ain, diculik, dibawa hilang, mengganggu orang saat tidur, diberi ketakutan, mimpi-mimpi buruk ya kan, bersemangat untuk memutuskan sholat, bisa jadi melalui kentut, melalui waswas, melalui macam-macam ya. Berusaha mencuri dengar berita dari langit, berkawan dengan dukun ya, menyuruh manusia melakukan kejahatan. Nah, jadi bagaimana sebanyak-banyaknya manusia ini masuk neraka, bagaimana sebanyak-banyaknya menjadi temannya ya, bagaimana membuat orang mukmin ini tidak bahagia teman-teman, seperti itu ya. Nabi Ayub aja disakiti oleh setan, itu atas permintaannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub ya, silakan coba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub itu orang yang ikhlas, orang yang sabar ya, silakan, dapat izin oleh Allah, dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat Nabi Ayub sakit ya. Keluarganya, anak-anaknya pada meninggal, istrinya cerai ya, tinggal satu istrinya yang setia. Sampai akhirnya nggak mampu lagi setan, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai doa Nabi Ayub, doa yang seperti orang yang putus asa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, anni masanni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya, kenapa aku diberi penyakitnya? Anni masanni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih maha penyayang, sesungguhnya aku telah diberi penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu zikirnya ya. Kadang-kadang kalau kita sedang paruh-paruh sadar untuk berzikir susah teman-teman ya. Kalau orang udah pernah kesurupan itu gampang keluar masuk bangsa jin. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Pak Yap turun dulu. Di sini sudah masuk waktu sholat isya. Kita lakukan kewajiban sholat isya di sini teman-teman. Untuk daerah Kabupaten Agam dan sekitarnya, terutama di daerah Bukit Tinggi sampai Angke, pokoknya sekitar Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, waktu sholat isya sudah masuk. Silakan berwudu dan siap-siap melaksanakan kewajiban, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika kita tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, itu menjadi temannya iblis ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Perintah Allah itu sujud ya, bukannya untuk menyembah Adam, bukan ya, penghormatan. Semuanya malaikat bersujud ya. Ada golongan jin yang tidak mau sujud, iblis itulah, dan dia menyombongkan diri, gak mau sujud. Nah, jadi kalau kita tidak mau sholat, berarti sama seperti iblis, sombong ya. Inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar. Kita apabila kita
termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah itu makanya orang mau membunuh. Ya, awalnya disuruh berzina dulu oleh setan. Terus yang keduanya disuruh membunuh. Cobalah, nggak masuk akal rasanya, ya kan? Akhirnya kan penyesalan. Di penjara, nanti sudah di penjara oleh setan disuruh nanti kafir. Ya, kamu tuh di penjara gara-gara saya, untuk itu sembahlah saya. Akhirnya menyembah setan, kafir, udah jadi temannya, masuk neraka selamanya. Itu teman-teman, licik ya, ahli strategi setan itu. Oke teman-teman, ya kita tutup ya. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.